Tapi Persib kan akan coba semua 3 poin. Nah, yang dia kalah 3-3 itu kan di luar. Ya. Kalau kita bisa lihat Persita, Persijap, Sijap, ya kan. Nah, sekarang malu. Dia draw juga satu PSM, ya kan. Semua di luar. Tapi 9 kemenangan dia dalam 13 laga semua luar biasa. Karena mereka bawa bukan nama Bandung, bawa nama Indonesia. Walaupun mereka Persib Bandung, tapi ini yang mereka akan pertaruhkan nanti di 16 besar. Oke, seperti bridging gue tadi di awal, kita akan lihat dulu bagaimana persaingan Super League di mana laga-laga tunda sudah dituntaskan di pertengahan bulan Desember 2025 ini ketika pertandingan yang mempertemukan antara tuan rumah Malut United berhadapan dengan Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh Malut dengan skor 2-0. Jadi sekarang udah impas, sudah lunas semua ya, nggak ada laga-laga tunda. Betul. Dan sekarang kita sudah bisa melihat peta persaingan yang sesungguhnya saat ini, yang firm sampai pekan ke-13 ya. Borneo, Persija, dan Persib. Bung Ropan melihatnya seperti apa? Ya, ketika Malut menang melawan Persib kan berarti ada persaingan juga. Karena hanya selisih 3 poin di antara mereka 25 dan Persib 28. Betul. Ya kan, Persija 29, 133. Ya. Borneo. Jadi lebih rame lah. Jadi 4 tim ini untuk bisa menjadi juara. Tadinya kan kita bisa melihat bahwa ini menjadi milik bagi Borneo, Persija dan Persib. Sekarang ada Malut, jadi nggak boleh anggap enteng juga. Mereka tentunya mengincar juga. Walaupun memang agak berat kalau bisa melihat dengan start yang sangat bagus dari Borneo. Tapi dalam sepak bola kan tidak ada yang mustahil juga ya. Tidak ada yang tidak mungkin juga untuk bisa. Nah, kalau bisa melihat laga kemarin antara Malut dan Persib, ya saya pikir ini laga yang emosional, syarat emosional ya. Seperti melibatkan antara Persib A dan Persib B. Wah, iya kan? Ada Gustavo Franga di Malut, kan Ciro, Da Silva, bisa ini kan. Bahkan di cadangan juga ada Dimas kan di cadangan kan. Banyak lah, ada 5 kan. Iya, Tuan juga. Dan juga yang bisa membuat gol adalah Ciro ternyata gol keduanya kan. Itu saya pikir ya, dan dia tidak merayakan selebrasi yang luar biasa kan. Karena dia tahu bagaimana nama dia juga besar ya di Persib, sehingga dia hanya bisa menunduk saat itu. Ya tentunya ada permohonan maaf lah, bayangin tuh. Karena begitu dia dicintai juga oleh para bobotoh juga kan, ini pemain yang luar biasa. Bahkan mungkin dia ingin menjadi warga negara Indonesia, nggak salah ya. Benar, udah dalam proses ya. Dalam proses ya. Naturalisasi. Ya, tapi apakah dia bisa masuk tim nasional ya? Itu yang usia sih. Usianya udah 36 itu dia. Prosesnya kan baru 2027. Betul. Nanti usianya udah nambah lagi. Tambah lagi ini kan juga keinginan pribadi kan, bukan kebutuhan timnas. Padahal kalau masih 30 masih oke. Kan. Kalau masih 30 ya. Iya. Ya, itulah kita bisa melihat ini pemain yang bagus kalau bisa dilihat dikatakan kemarin. Dan soal Persib kalah sebenarnya. Mereka terlalu kelelahan, capek. Mereka kan harus bisa memainkan 2 pertandingan tunda kan. Lawan Borneo pertandingan tunda, kemudian lawan Malut. Jadi kelas berat semua lawannya. Benar. Terus tengah-tengah juga ada lawan Bangkok. Tengah-tengah ada Bangkok di atas itu kan, sebelum itu ada Bangkok. Jadi memang kelihatan, makanya Boyan Hodak itu berpikir bagaimana ada rotasi yang dilakukan ya. Tapi memang kelihatan kalau tanpa Barba agak sedikit goyah di belakangnya. Terlepas ada Matrikardi di sana bagus ya, Julio Cesar juga oke, tapi Barba itu kita tahu ada pemain yang baik, dan Barba cadangan waktu itu ya. Dia jadi super sub ya. Kita bisa melihat ketika Persib bermain ketika lawan Selangor. Walaupun menang mereka bisa membalikan keadaan, tapi Barba nggak ada di belakang. Lawan Sailor skala 3-2 itu kan, Barba juga nggak ada. Bagaimana bola-bola panjang yang dilakukan belakangnya nggak bisa bikin apa-apa. Tapi itu pertandingan yang bagus. Saya pikir begini, ada pelajaran tentunya penting. Boyan Hodak menerima dengan baik, walaupun mungkin ada drama-drama yang terjadi di antara pertandingan tersebut. Ya salah satunya tentunya dengan Yance ya, drama. Tapi kan sudah ada permintaan maaf dari Yance. Ya saat itu, dan juga Mark Klok juga sudah menerima ini. Tenang kawan, ya, santai aja kawan, santai aja kawan, gitu kan. Oh lagi santai kawan. Tapi oke lah, bisa sudah diterima dengan baik. Semua tentunya bagi para bobotoh banyak yang nggak menerima ini kan, dengan cara dia, apalagi semua ini dengan gaya kan. Wah, itu mungkin ekspresi itu. Tapi kan tidak jadi masalahnya ini. Ya kita tunggu aja untuk ke depan. Jadi kekalahan ini akan jadi hikmah buat mereka. Tapi kan masih ada pertandingan ke depan, masih panjang. Masih panjang, baru 3 kali kalah kan, ya 9 kali menang gitu. Artinya insiden-insiden tadi sebetulnya kita boleh anggap aja sebagai bumbu-bumbu ya. Bumbu-bumbu lapangan. Yang penting jangan
kelewatan dan jangan berlebihan gitu. Iya, dan tidak terjadi, cuma ada gestur aja kan. Mungkin agak kesal juga kelihatan di situ. Tapi ya ini 2 pemain nasional sebenarnya kan. 2 pemain nasional kita yang kita banggakan buat mereka gitu. Tapi dengan akhirnya Ciro Alves membobol gawang Persib nih, Bung Ropan. Iya. Ini membuka kans Dia balik. kembalinya Ciro ke Persib nggak sih, Bung Ropan? Karena kan ini memang rumornya lagi rame ya. Bisa saja. Karena ini kan pemainnya walaupun sudah usia, artinya naluri dia yang luar biasa. Kalau lihat gol dia, itu kan bagus. Bagus. Bagaimana dia bisa memanfaatkan, dia bisa melakukan suatu masuk ke dalam dengan penetrasi. Dan ketika Teja masuk untuk mempersempit ruang itu, dia tenang. Betul. Nggak panik. Berkelas banget. Itu kelas. Dan golnya tuh luar biasa. Begitu masuk dengan baik. Jadi kalau memang dia untuk diambil, ya nggak ada masalah. Kalau bisa pasti akan diterima juga. Oleh para pendukung karena Persib. memang masih dicintai banget ya. Sangat. Apalagi terhadap Umu Mokhtar. Siap. Wah, Haji Umu ya. Apa Haji kan Udah seperti kakek gitu ya, bagi dia kan. Ciro. Dan Bandung itu seperti rumah dia sendiri lah. Kalau dia bisa balik. Wah. Karena memang kan sebelum pertandingan sempat ada pertemuan ya Mas Fadli ya, antara Wahaji Umu dengan beberapa ex-pemain Persib, David Da Silva. Betul. Dan paling lama ngobrol sama Ciro Alves memang. Paling lama ya? Paling Wah, lama, berarti itu kalau sudah lama begitu gimana tuh? Iya, hubungan emosionalnya. Iya, betul. Dapat banget ya. Dan kalau jadi WNI pun katanya mau tinggal di Bandung, Bung Ropan. Itu pasti, nggak mungkin tinggal di luar itu. Pasti dia pilih Bandung, karena keluarganya senang di Bandung. Pas Bung Ropan nanti akhir tahun Natal tahun baru ke Bandung. Ke sana, ketemu Joe Pelupesi. Udah, diduluin dong Bung Ropan ya. Oke. Bagi Persib, kekalahan di Kiraha kemarin tentu ini membuat mereka menjadi tertahan. Tapi bagi para penonton bola, ini kan membuat persaingannya apakah menjadi semakin seru atau seperti apa kalau menurut Bung Ropan? Iya, sebenarnya mestinya kalau Persib bisa ambil poin, tapi itu kita bilang terlepas dia sangat lelah ya. Sudah menang melawan Borneo, kemudian main lawan Bangkok, ya kan, dan lawan Malut, dan tidak mudah kan lawan main di Kiraha itu sulit. Dan Persib itu dia kalah kali ini, dia selalu kalah kan di luar sebenarnya. Betul. Tidak pernah kalah di kandang. Jadi pasti mungkin, ya saya pikir perhitungan dari Boyan, semua laga kandang ambil, sapu bersih. Kalau di luar ada hilang, tapi kalau semua bisa ambil, karena banyak tim juga ada kehilangan poin. Borneo misalnya kalah sama Bali kan, di kandang, itu di kandang, itu bahaya. Tapi Persib kan akan coba semua 3 poin. Nah, yang dia kalah 3-3 itu kan di luar. Kalau kita bisa lihat Persija, ya kan, sekarang Malut. Dia draw juga 1 PSIM, ya kan, semua di luar. Tapi 9 kemenangan dia dalam 13 laga semua luar biasa. Selain ada di luar kandang, di kandang juga dia ambil. Jadi kandang-kandang tuh bagus bagi Persib. Karena kedalaman skuad dia juga oke. Makanya wajar kalau dia disebut sebagai King Persib. Iya kan? Banyak yang mengatakan. Bahkan kalau saya bisa menambahkan lagi Super King. Super King Persib. Jangan King aja. Iya kan? Kalau Musang King? Musang King. Durian ya? Iya. Ya, memang dengan skuad yang dimiliki oleh Persib Bandung saat ini tentu memungkinkan mereka ya untuk bermain di 2 kompetisi dengan sama baiknya. Tapi tetap ternyata mengalami kelelahan juga, Bung Ropan. Pasti. Tidak mudah itu bagi sebuah tim untuk mengarungi 3 pertandingan yang sangat berat. Ini kan bukan lawan-lawan yang ecek kan? Ya, termasuk dengan Bangkok United kan. Itu pertandingan hidup mati loh lawan Bangkok. Ketika Bangkok ini kan seru. Bangkok di urutan kedua sudah lolos. Ya kan, karena menang head to head dengan Lion kan. Persib pimpin klasemen tapi belum lolos. Coba. Bagaimana itu semua dikerahkan tuh, tenaga pikiran dia untuk bisa bermain, dan ini bermain di kanan, dan buktinya kerja keras juga kan, 1-0 ya. Kalau mereka tersandung bahaya karena Seles menang melawan Selangor kan, 1-0. habis itu nggak bisa lolos, tidak ada sejarah yang terjadi kan. Tapi ini ketika mereka bisa menang, setelah itu menang mereka harus melompat, harus keluar di Kiraha. Tapi memang jarak selain jadwal padat, jarak geografis mempengaruhi sih Bung Ropan. Iya, perjalanan itu kan panjang. Betul. Mereka bukan jalan misalnya ke Makassar yang cuma dekat, bisa 2 jam gitu kan, atau ke Lampung atau ke Surabaya, ya kan, atau ke Bali. Ini kan jauh. Ke utara sana yang jauh, sama kayak mau ke Papua itu. Yang jauhnya. Jadi saya pikir sangat berpengaruh untuk perjalanan yang panjang, ya. Dan juga dengan mereka bermain terus itu kan. Bayangkan dari itu 4 hari kemudian mereka bermain dari Bangkok, kemudian main dengan Malut. Sebelumnya 5 hari ke sini mereka melawan Borneo. Jadi saya bilang itu harus pintar-pintar. Harus pintar-pintar. Kalaupun kalah saya pikir nggak ada masalah. Karena mereka masih punya 2 laga kandang yang harus mereka selesaikan secara adat.
Wih, Iya kan? dengan cara seksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Bayangkara, PSM, semua bermain di Gelora Bandung Lautan Api. Iya. Nah, tapi ini akan dilihat oleh tim lain ya sebagai kelemahan Persib nggak? Oh iya, kan mereka hilang, jadi enak. Makanya saya bilang ketika Persib hilang poin di sana, tentunya ini menjadi rame kan, dengan Malut yang ada, sehingga Malut ikut meramaikan situasi persaingan yang ada di situ. Tetapi kan ini bukan akhir segala-galanya, ya. Karena itu saya bilang masih setengah musim dulu, masih panjang untuk ke depan. Karena akan bergantian juga, kan bisa aja dia akan ke Gelora Bandung Lautan Api kan untuk pertukaran itu kan. Dan makanya saya bilang 2 pertandingan ke depan ini menentukan bagi Persib. Kalau mereka dapat 6 angka kan bisa berubah. Dengan harapan kalau Borneo tersandung, yang atau Persija kan akan lebih rame lagi. Apalagi Borneo minggu ini tandang lawan Persebaya ya. 5 match terakhir nggak pernah kalah gitu. Iya, 5 match terakhir betul. Bahaya memang. Jadi ada potensi Borneo kalah 3 kali beruntun. Kalau dia kalah 3 kali beruntun. Oke, nah tadi ya melanjutkan yang tadi, Persib relatif rawan ketika kena long ball. Ini terjadi di ACL tuh lawan kan? Selangor, lawan Lion City. Lion City kan 2 kali tuh ya. Betul. Nah, mungkin ditambah lagi kemarin ketika ditaklukkan oleh Malut. Nah, menurut Bung Ropan ini akan dicatat nggak oleh tim-tim lain ya? Mungkin selama ini mulai dari pertengahan hingga hari ini Persib sangat sulit dikalahkan. Tapi dengan celah tadi yang sudah terlihat, nantinya apakah nanti ini bisa dimanfaatkan oleh tim-tim lain selain Malut yang bisa mengalahkan Persib? Saya pikir enggak juga ya. Mereka bisa melihat seperti itu, tapi tentunya kan Boyan kan sebagai pelatih tahu bagaimana kelemahan yang harus dibenahi di belakang. Dia pasti tahu. Dan itu saya bilang, ketika mereka kebobolan 2 gol lawan Selangor, kebobolan 3 gol melawan Sailors, Lion City kan, itu karena Barba nggak ada. Saya senang dengan Barba ini, kenapa? Karena ini pemain yang sangat oke. Dan ketika dia tampil kan dia bisa membuat 2 gol kan, lawan Madura dan terakhir di kandang ya, dia bisa membuat gol. Lawan Borneo nggak salah, ya 1 gol kalau nggak salah, kalau nggak salah ya, dari 3 itu kan. Iya, 3 lawan Borneo. Dari 3 itu kan. Dan dia terjatuh dulu, dari set piece, kemudian dia hajar dengan kaki kiri kan, kalau nggak salah di situ. Jadi ini nggak gampang bagi seorang pemain belakang, kemudian dia bisa mencetak gol dalam pertandingan back to back. Betul. Dan dia lakukan dengan baik sekali. Ya, Borneo, dan dia dipasangkan dengan siapapun ya kan, mau dengan Julio Cesar, mau dengan Matricardi, dia sangat bagus di situ. Jadi beruntung. Dan kalau melihat tim-tim lain akan melihat ini celah, saya pikir enggak. Karena ini pasti Boyan juga akan segera menutup celah itu ya. Celah itu dengan baik. Tapi dengan kan ada beberapa fakta kalau Barba absen, biasa Persib dapat hasil minor. Betul. Nah, apakah ini sebuah kewajiban bagi manajemen Persib untuk mendatangkan back baru nih di bursa transfer Januari? Saya pikir nanti? itu pertanyaan yang bagus. Walaupun mereka punya 3 pilar yang kuat yang kita sudah sebut, untuk Matricardi, Barba, dan Julio. Sebenarnya mereka masih punya Hamra kan, Hanusa di sana, yang konon akan dipinjamkan karena tidak punya menit bermain yang banyak, bahkan belum pernah bermain selama ini bagi Hamra. Nah, Hamra sebenarnya pemain yang bagus sebenarnya. Cuma kalau untuk mendatangkan pemain lagi yang lebih oke, itu perlu. Karena itu kan sudah jadi ada melihat masalah. Kalau Barba nggak ada, itu berbahaya. Apalagi kalau misalnya Julio Cesar juga nggak ada, kena akumulasi. Nah, siapa yang akan bermain di situ? Karena mereka cuma punya 3 yang kuat kan, itu. Termasuk dengan Hamra lah. Tapi kalau mereka punya ada 4 back tengah yang kuat, nah ini bagus. Nah, masalahnya sekarang kan Persib akan berdatangkan bukan pemain belakang untuk di putaran kedua. Yang datang pemain tengah, bahkan mungkin dengan pemain depan. Katakan tadi misalnya Ciro Balik atau Pelupesi ada di sana kan, berarti di belakang seperti sudah dirasakan aman di belakang. Padahal saya pikir kalau melihat dengan gol-gol yang terjadi di ACL itu kan harus jadi perhatian utama. Bahwa walaupun ini kita punya Persib punya 2 menara yang kuat di belakang, misalnya dengan Julio Cesar, ada Matricardi, atau pergantian dengan Barba masuk, tapi mereka perlu memang untuk melihat ada kemungkinan satu. Kalau Hamra Henoso pergi, mungkin bisa aja. Iya kan? Karena saya pikir 2 Henoso ini akan dipinjamkan kalau salah. Betul. Balik lagi ke diri. Atau memang solusinya ya di tengah tadi. Kalau misalnya Persib sudah punya seorang breaker yang handal dan juga tangguh, ini akan memudahkan kinerja dari para pemain belakang. Iya, tapi bagaimanapun tetap harus disiapkan. Itu yang saya bilang, harus mengantisipasi. Jangan sampai misalnya Matricardi atau Barba sama-sama cedera. Atau ada 2 akumulasi. Julio Cesar dan Barba akumulasi. Itu menjadi satu masalah besar juga. Walaupun mungkin masih bisa diambil, Frank Putros bisa bermain di situ misalnya. Dipaksakan untuk bermain di situ. Tapi kan tetap harus ada pemain yang betul-betul center back yang kuat. Yang ada di sana untuk Dewa bisa nggak kira-kira?
Ya kalau Dewa nggak dipinjamkan bagus. Dewa memang kan di awal kan di situ kan. Dia bermain di center back, bisa bermain di gelandang bertahan. Betul. Bahkan kemarin ketika masuk di Persib kan di kiri. Full back kiri. Ya. Ya karena kan sudah padat di situ. Tapi kalau nggak ada orang, Dewa bisa masuk. Ya. Sangat bagus di sana. Sayang Gustavo Franca sih Iya. pergi kan. Iya, ya. Tapi hebatnya apa ya? Meskipun terjadi pergantian pemain Gustavo Franca, Nick Kuipers yang Nick juga Kuipers cukup ke Dewa, kan? produktif. Iya. Tapi kita lihat Persib ini cukup merata perolehan golnya. Dulu sama Franca, Kuipers juga rajin cetak gol. Sekarang Iya. punya Barba, Punya Barba. yang bukan hanya kokoh dalam bertahan, tapi juga cukup produktif ya, Bung Ropan. Iya, bola-bola atas bagus. Artinya begini, reading the game bagi Barba itu Iya. oke. Tahu persis. Dan dia tahu bagaimana untuk mengambil misalnya dari sebuah set piece. Dia ada di sana untuk bisa mengantisipasi. Dan ini sudah buktikan kan, dengan 2 gol secara back to back, ini pemain yang bagus. Jadi Persib perlu pemain-pemain seperti dia. Jadi ya, untuk bermain di lini belakang. Tapi tetap apapun itu, kita sudah bisa ada pengalaman bahwa ketika pemain yang bagus, kemudian dia berhalangan, tentunya kan ini akan sangat berpengaruh. Ya. Dan itu yang terlihat di ACL, karena bagi Persib bukan saja fokus untuk di Liga Super. Mereka harus fokus sekarang sudah berada pada level ketika mereka membuat sejarah di ACL pertama kali kalau dibandingkan dengan musim lalu hanya juru kunci. Ya. Tapi sekarang mereka sudah menjadi juara grup kan, ini tidak main-main ya. Karena mereka bawa bukan nama Bandung. Betul. Bawa nama Indonesia. Indonesia. Walaupun mereka Persib Bandung, tapi ini yang mereka akan pertaruhkan nanti di 16 besar Betul. di ACL. Bungar- Jadi nah, perlu pemain-pemain yang baik.